Seorang mahasiswa berinisial F asal Ciamis diduga melakukan tindakan tak bermoral sesama jenis terhadap 13 anak di bawah umur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang warga yang enggan disebutkan namanya, ia menyebut bahwa F telah diringkus oleh Polres Ciamis belum lama ini. Penangkapan F dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang resah atas dugaan perilaku menyimpang yang dilakukannya. Menurut narasumber terpercaya tribunpriangan.com, sebagian korban merupakan kalangan pelajar. Bahkan, ada juga korban yang merupakan anak dari tokoh masyarakat setempat. Selain berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Ciamis, terduga pelaku juga berprofesi sebagai sopir paruh waktu. Isu ini telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua. Sementara itu, melalui sambungan telepon, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat, Ato Rinanto membenarkan informasi tersebut. Ato menyebut pihaknya telah mendatangi Polres Ciamis terkaitan kasus tersebut. Ato juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Polres Ciamis karena telah berhasil mengamankan terduga pelaku. Dirinya pun merasa prihatin atas peristiwa yang menyebabkan 13 anak di bawah umur menjadi korban tindakan tak bermoral sesama jenis yang dilakukan F. Menurut Ato, rata-rata korban berusia 14 sampai 15 tahun. Menurut Ato, pelaku memiliki kemampuan berbicara yang baik dan diduga digunakan untuk menguasai psikologis korbannya. Pelaku juga kerap menjadi motivator yang hadir di lingkungan sekolah. Saat ini, pihaknya akan fokus pada pemulihan kondisi psikologis korban dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Ato juga mendorong keluarga korban atau masyarakat yang mengetahui kasus serupa untuk tidak ragu melapor ke polisi. Mengenai motif pelaku, Ato menyebut bahwa pelaku masih belum bersikap kooperatif dan cenderung menganggap perbuatannya sebagai main-main. Hal ini memperkuat urgensi pemeriksaan psikologis terhadap pelaku. Bahkan, pelaku memiliki komunitas tertentu di wilayah Ciamis, sehingga Ato menilai hal tersebut perlu pendalaman lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. KPAID Jabar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian dan berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi melindungi anak-anak dari kekerasan serupa di masa mendatang. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Ciamis, AKP Karsono mengonfirmasi bahwa kasus dugaan tindak asusila itu sedang didalami oleh pihaknya. Sampai saat ini, penyidikan masih berlangsung dan jumlah korban masih bisa bertambah. Tentu kami dari Forum KW Jawa Barat menyampaikan prihatin dengan peristiwa yang sudah terjadi, dan kami datang ke sini juga setelah kami melakukan komunikasi dengan Pak Kasat dan dengan penyidik. Ternyata peristiwa itu betul adanya terjadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tentu kami mengapresiasi jajaran di Polres Ciamis, di mana mampu mengungkap dengan cepat proses kekerasan seksual yang melibatkan jumlah korban yang tidak sedikit. Yang selanjutnya, kami juga mendapati bahwa kami mendapatkan informasi dari penyidik bahwa korban ini mencapai angka 13 sampai hari ini, dan kemudian masih akan terus dikembangkan. Dan yang berikutnya, tentu proses hukum ini sudah berjalan. Sudah ditetapkan juga tersangka, dan tentu mungkin kami beserta stakeholder terkait dengan jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Ciamis, kami akan berbicara tentang bagaimana pemulihan kondisi anak-anak yang hari ini menjadi korban kekerasan dari pelaku ini. Itu rata-rata di umur berapa, Pak? Pelajar? Rata-rata ini remaja, yang kisaran usianya dari 14 sampai dengan 15. Dan sebagai bahan catatan bahwa terduga pelaku ini adalah seorang motivator yang memang sering berhubungan dengan anak-anak, masuk ke sekolah, sehingga dunia anak ini adalah dunia terduga pelaku. Gitu. Sehingga anak-anak ini bisa lebih dekat karena memang dari pola komunikasi, public speaking ini juga terduga pelaku ini luar biasa. Gitu. Sehingga kami menduga bahwa kemampuan di dalam public speaking, kemudian kemampuan di dalam manajerial berkomunikasi, kemudian ini dijadikan sebagai alat untuk menguasai anak-anak untuk dekat dengan dirinya dan dekat dengan anjuran-anjuran yang memang yang diinginkan. Kemudian Pak, apa yang akan dilakukan pihak KPAID ini? Tentu yang pertama, kami sudah bersepakat dengan Pak Kasat bahwa kami akan terkonsentrasi kepada pemulihan kondisi korban tentunya yang melibatkan semua pihak.
Dan kemudian yang kedua, mohon pada para orang tua korban yang mungkin anak-anaknya bergaul di dalam circle terduga pelaku, maka untuk tidak malu, untuk tidak segan untuk melakukan pelaporan atau komunikasi ke jajaran Reskrim Polres Ciamis. Mengingat sebagai bahan pertimbangan yang perlu saya sampaikan bahwa kekerasan sodomi, saya sebut saja, ketika si korban ini tidak dipulihkan 100%, maka teorinya 70% kemungkinan anak ini akan menjadi pelaku. Ini yang saya pikir sejatinya PR yang hari ini harus kita sampaikan kepada masyarakat dan betul-betul kita kerjakan dengan secara sesama dan kita lakukan secara menyeluruh. Tadi melakukan pertemuan dengan terduga, apa hasilnya Pak? Dari pertemuan? Tentu langkah pertama yang kami lakukan adalah motif. Ternyata motif ini jujur saya sampaikan, pelaku ini dalam tanda kutip kurang kooperatif dengan kepandaian untuk melakukan komunikasi, sehingga banyak kelitan-kelitan, bantahan-bantahan yang memang sulit kita prediksi. Gitu, sehingga dari pengakuan pelaku bahwa motif itu hanya main-main saja, iseng-iseng saja, walaupun fakta penyidikan berbeda. Itu kami meyakini dari setelah kita ngobrol dengan penyidik bahwa saya pikir terduga pelaku ini layak untuk dilakukan pemeriksaan secara general oleh psikolog tertentu untuk dicek apakah memang mengalami kelainan seksual atau tidak. Pak, ini ada komunitas untuk LGBT sendiri? Dari hasil dialog tadi itu kita tidak menemukan, tetapi memang dia punya komunitas genre ya. Genre tertentu di wilayah Tasikmalaya, di wilayah Ciamis, dan dia punya komunitas yang